ada ya? Ada yang hilang, Mas Anca? Ada kasus ya? Iya nih mas, kok botol saus tomatnya nggak ada ya? Misteri hilangnya botol saus tomat. Ada apa ya? Mas Anca, saya tahu siapa pelakunya. Orang ini dari tadi pagi belum makan. Pasti dia lapar. Karena dia lapar, dia masuk ke dapur. Nemuin sosis goreng. Makan sosis nggak enak dong, nggak pakai saus tomat. Maka, satu-satunya orang yang mungkin memegang saus tomat yang Mas Anca cari adalah Miko. Kamu pelakunya. Betul? Keren mas. Keren sih, tapi kan lo bisa lihat dari tadi gue bawa-bawain. Semenjak baca buku-buku Sherlock Holmes, gue yakin takdir gue adalah menjadi detektif yang hebat. Seperti Sherlock Holmes, Conan Edogawa, dan Roy Suryo tuh detektif bukan? Bukan. Tapi kan foto-foto... Iya, nanti malam kan. Lo bakalan bawa film juga kan? Film action nih ya. Iya, Miko. Kan tema movie night malam ini kan action. Lion King action bukan? Bukan. Dora the Explorer action bukan? Bukan. Beauty and the Beast action bukan? Mik, kok DVD lo judulnya kartun semua sih? Baru-baru ini gue deket sama Tiara. Dia seorang penggila film gitu. Dia sering banget bikin movie night di mana kami berkumpul dan nonton film bareng-bareng. Minggu lalu misalnya dia bikin horror night. Mik, kok muka lo gak ada takut-takutnya gitu? Ini berani banget. Miko. Mik. Minggu kemarinnya lagi, dia bikin drama night. Kami berkumpul menonton film-film Korea. Sedih banget ya filmnya, Mik. Iya banget. Padahal kan gak ada subtitlenya ya. Makanya kok nggak ada subtitle ya. Jadi kan sedih nggak ngerti ceritanya apa. Mana subtitlenya? Malam minggu ini gue mau ngajak Rian untuk datang ke Action Night. Kami bakal nonton film-film action. Dan mudah-mudahan cinta gue juga bisa segera action sama Tiara. Jan, lo jadi ikut pergi gak sih? Iya. Tapi nanti nonton film detektif juga ya. Anca baru aja gue suruh beli. Pakai mobil ya? Iya, iya. Akhirnya lu datang juga. Sorry telat. Lu jangan pada telat dong. Gue dari tadi nonton TV nih. Sorry telat. Hai, Mik. Yan. Jujur, setiap movie night gue pasti nggak konsen nonton film-filmnya. Gue lebih konsen nontonin Tiara nonton. Beneran nggak ada mas? Film Sesohom. Nggak ada mas, beneran. Mas nyari film detektif kan? Gimana kalau film Manusia 6 Juta Dolar aja mas? Itu bukannya filmnya Warkop? Tapi kan di situ Dononya juga jadi detektif mas. Ya udah deh. Duh, cincin gue hilang. Langkah pertama dalam investigasi adalah menunjukkan kredibilitas. Supaya semua orang mau bekerja sama. Duh Tiara, lo tenang dulu ya, jangan panik. Gimana mau tenang coba? Mas cincinnya hilang di rumah sendiri. Pasti penunggu rumah ini nih yang ngumpetin. Gak mungkin. Penunggu rumah ini kan baik. Semuanya, tenang. Gue udah pernah menyelesaikan kasus seperti ini. Ini adalah kasus pencurian di ruang tertutup. Misteri hilangnya
cincin Tiara. Oh, jangan-jangan penunggunya ya? Tiara, pikirin baik-baik. Itu cincin tuh warisan dari buyut gue. Dari Mas Putih. Terakhir lo lihat di mana? Tadi, waktu filmnya belum mulai, gue taruh cincin itu tuh di bawah kaca. Terus gue lupa. Sekarang hilang deh. Di toilet. Lu tadi ke toilet. Iya, gue tadi ke toilet. Berarti lu pelakunya. Gue juga ke toilet ya. Berarti lu pelakunya. Yan, lo tadi kan juga ke toilet. Berarti gua pelakunya. Teknik investigasi yang gua kembangkan sendiri. Tuduh semua orang pelakunya sampai ada yang mengaku bahwa dia pelakunya. Jadi dari analisa sementara gue bisa menyimpulkan bahwa pelakunya adalah salah satu di antara kita. Siapa Yan? Yang mengambil cincin itu pasti yang pergi ke toilet ketika yang lain lagi nonton. Siapa sih Yan? Salah satu di antara kita. Mending lo urutin satu persatu deh. Siapa yang pergi ke WC? Nah, gue baru mau bilang gitu. Jadi yang pergi ke WC setelah Tiara sesuai urutan adalah Farah. Loh, gue kan nemenin Tiara. Selanjutnya adalah Jeffrey. Setelah Tiara, Farah, dan Jeffrey yang berikutnya pergi ke toilet adalah... Gue. Udah, lama. Abis itu Miko. Terus, lo deh Yan. Iya, jelas kan? Pelakunya sudah pasti adalah... Udah deh, siapa sih Yan? salah satu di antara kita. Lo Cak, yuk. Nih pembantu gue mau nganterin DVD. Mau pipis, Mas? Toilet nih sana tuh, Mas. Mas Anca, jangan rusak TKP saya. Iya bener Mas, ini cincinnya. Aduh Mas, makasih banget ya Mas. Nemu di mana? Di lubang WC-nya, Mbak. Ya ampun, gak ada yang ngecek lubang WC sih tadi. Betul, itu adalah sebuah kesalahan. WC harusnya jadi tempat pertama di mana kita mencari secara detil. Lah, lu kan detektifnya Yan. Udah. Ini tuh pasti tadi ada yang ngejatohin deh. Nah, siapa nih kampret yang ngejatuhin cincinnya Tiara? Yang ngejatuhin pasti orang yang terakhir pakai WC. Soalnya kalau ada yang pakai WC, dia pasti langsung lihat kalau ada cincin di lubang WC itu. Kayak saya tadi. Yang terakhir pergi ke WC Rian dong. Jadi begini kejadiannya. Mbak menaruh cincin di pinggir wastafel. Lalu satu persatu masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan WC. Dan orang terakhir adalah Mas Rian. Mas Rian tidak sengaja menyenggol cincin tersebut hingga jatuh ke dalam lubang WC. Mas Rian, Anda pelakunya. Woi! Yan, gue pulangnya gimana ya? Mas. Aduh, sekali lagi makasih ya Mas ya. Tapi kok warnanya agak keruh ya Mas? Mungkin efek lampu, Mbak. Kabar buruknya setelah kejadian itu, gue cuma dianggap teman sama Tiara. Tapi kabar baiknya, si Rian sekarang udah gak sok-sokan jadi detektif lagi. Tapi Mas Anca jadi... gitu deh. Nih Mas.
Dompet gua mana ya? Tenang semuanya. Saya pernah menyelesaikan kasus seperti ini. Ini adalah pencurian di dalam ruangan tertutup. Misteri hilangnya dompet pria berkulit hitam.